Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini untuk kesekian kalinya Fahgir Ahmad Syahab, Ketua Umum LSM PIS, mendapat tamu kehormatan yaitu Habib Smith Al-Haddad. Kita untuk yang sekian kalinya bincang-bincang politik menjelang Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Smith Al-Haddad, posisi saya sebagai penasehat Institute for Democracy Education. Organisasi ini bertujuan mempromosikan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh rakyat Indonesia agar proses konsolidasi demokrasi di Indonesia berjalan mulus dan mencapai tujuan yang diinginkan. Saya juga sebenarnya lebih dikenal sebagai pengamat politik Timur Tengah yang berhimpun di dalam organisasi bernama Indonesian Society for Middle East Studies. Jadi kajian Timur Tengah oleh orang-orang Indonesia. Nah, pada kesempatan ini atau sehari sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, saya diundang oleh Habib Ahmad Syahab untuk berbincang-bincang atau menggunakan istilah beliau itu bisik-bisik politik yang kebetulan saat ini memang merupakan tahun politik dan makin hari makin intens dibicarakan oleh orang di mana-mana. Oleh karena itu, saya harus mengatakan saya senang sekali diundang oleh Habib Has ini untuk ikut bersama-sama rakyat Indonesia membuka cakrawala, menawarkan gagasan terkait Pilpres tahun depan yang tak sampai 1 tahun lagi, sehingga ada pencerahan di dalam masyarakat Indonesia, sehingga bisa menentukan pilihan yang objektif dan benar. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini atau lebih dikenal sebagai rumah kebenaran pas banget dengan upaya-upaya kita untuk menawarkan perspektif lain tentang politik nasional pasca pemerintahan saat ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini itu makin menumbuhkan keprihatinan kita terhadap orang fakir miskin. Karena sebagaimana kita tahu, dalam beberapa waktu terakhir ini, kemiskinan di Indonesia ini meningkat. Banyak orang yang mengalami penurunan daya belinya. Padahal biasanya di bulan Ramadan itu konsumsi masyarakat itu meningkat. Tapi tahun ini konsumsi meningkat, tetapi pendapatan rakyat menurun. Nah, ini kesempatan kita untuk melatih diri
mengekang diri dari nafsu-nafsu kita yang tidak ekonomis. Artinya bulan ini adalah kesempatan besar untuk kita menilik ulang bagaimana konsumsi kita sebelumnya dan di bulan puasa nanti nih, besok ini. Ini bulan juga yang bulan yang memberi kesempatan kepada kita untuk melihat masalah-masalah dengan batin kita yang bersih dalam menilai apa saja gitu. Jadi kembali ke Ramadan besok yang segera tiba, apakah kegiatan-kegiatan semacam diskusi politik, dialog politik, pencerahan-pencerahan itu sudah harus kita istirahat dulu ataukah seperti apa untuk menjelang Ramadan sebaiknya sebagai pengamat Timur Tengah? Saya kira tidak perlu, aktivitas kita tidak seperti itu. Kita apa yang pernah kita jalankan sebelumnya ya kita lanjutkan, bila perlu kita tingkatkan. Oh, jadi intinya puasa ini malah meningkatkan kegiatan baik beramal maupun perbuatan buat kenegaraan. Iya, pengalaman saya itu tiap kali Ramadan itu produktivitas saya meningkat. Oh, subhanallah. Produktivitas meningkat karena ini Ramadan ini kan membuka kesempatan kita untuk berpikir jernih, untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya terlupakan. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan Ramadan ini sebagai hal yang negatif, dalam arti bahwa ini bulan ibadah di mana kita mencurahkan seluruh waktu kita itu dalam hal-hal peribadatan gitu. Karena sesungguhnya dalam Islam itu peribadatan itu juga mencakup hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kalau politisi yang selamanya suka mencela-mencela, suka buat kegaduhan-kegaduhan, mudah-mudahan di Ramadan ini akan bisa berubah begitu. Saya berharap begitu. Terutama para buzzer, orang-orang yang dibayar untuk melakukan disinformasi kepada masyarakat supaya bulan ini dijadikan bulan tobat. Mereka diberi kesempatan untuk berbenah diri, dalam arti berbenah rohani mereka untuk menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang benar. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Nah ini Ramadan ini mudah-mudahan aktivitas para buzzer, orang-orang yang dibayar untuk menyebarkan hoax, menyebarkan informasi-informasi palsu, penyimpangan, penyelewengan terhadap opini masyarakat itu supaya menahan diri, karena sayang kalau kesempatan yang terbaik ini dibuat sia-sia gitu, terbuang sia-sia. Gitu. Jadi kul hak walau kana murrun. Itu yang saya maksud. Katakanlah yang hak, yang benar, walaupun itu pahit. Oke, ini bincang-bincang makin menghangat, insya Allah. Kita pagi ini masih bisa menikmati ketupat sayur dan kopi. Ya. Masya Allah. Nanti setelah kita kopi break sebentar, kita akan lanjut lagi untuk bincang-bincang yang lebih seru lagi. Insya Allah. Antum masih punya waktu yang banyak. Iya, insya Allah.